Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kelompok 6 ada Cornelia Sispi, Tami Regina, Sarah Elisia, Muhammad Jarambia, Susan Lolita, dan juga Natal Siswanto. Jadi Stuko Cafe sendiri itu adalah sebuah kafe yang menghadirkan suasana nyaman dan menyenangkan untuk belajar ataupun rapat bersama. Untuk company purpose-nya itu ada Stuko atau studi cafe itu memberikan solusi kepada para pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja yang memiliki kebiasaan belajar bersama di luar rumah atau lingkungan sekolah ataupun kampus. Stuko menyediakan fasilitas pendukung untuk para konsumen mereka agar kegiatan rapat ataupun belajar bersama dapat berjalan tanpa adanya gangguan. Berikut ini ada beberapa masalah yang didapati oleh mahasiswa, pelajar, dan juga para pekerja. Banyak dari pelajar atau pekerja yang bosan dengan suasana belajar mereka yang monoton. Lalu ada kebanyakan kafe ataupun restoran yang mematok harga terlalu mahal. Jika ingin belajar ataupun mengerjakan tugas di kafe, biasanya terlalu berisik dan cenderung ramai. Yang terakhir, ada kafe yang tersedia tidak mendukung atau tidak memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelajar. Next. Dari masalah tersebut, kami memberikan solusi, yaitu membuat stuko untuk mahasiswa, para pelajar, dan juga para pekerja yang ingin belajar atau mungkin rapat dengan diselingi oleh menongkrong. Kami menawarkan harga yang cukup terjangkau untuk kalangan pelajar, disebabkan tidak sedikit dari para pelajar yang mengeluh ketika mereka nongkrong di tempat lain harga yang dipatok terlalu mahal. Kami juga menyediakan ruangan bervisi untuk para pekerja kantoran ataupun pelajar yang ingin mengerjakan tugas atau rapat. Kami memfasilitasi para konsumen dengan perlengkapan yang memadai, serta memberikan pelayanan yang baik untuk memuaskan pelanggan. Selama masa pandemi, Stuko tetap mengikuti protokol kesehatan untuk tetap social distancing pada jarak tempat yang ada di sebuah kafe tersebut agar belajar dan bekerja lebih nyaman. Banyak dari para mahasiswa dan pekerja yang sangat membutuhkan tempat dan fasilitas yang memadai untuk mengerjakan tugas dan bekerja. Stuko hadir dengan fasilitas dan tempat yang sangat nyaman, serta lengkap untuk memberikan suasana belajar dan bekerja yang tenang di luar rumah. Stuko juga akan memberikan pengalaman bekerja di luar rumah dengan memberikan suasana yang tenang dan tidak membosankan. Next. Market size berdasarkan keterangan dari data yang ada, menurut BPS atau Badan Pusat Statistika, jumlah murid atau pelajar sebanyak 24,33 juta pada tahun ajaran 2021 atau 2022. Jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai 8,96 juta pada tahun 2021. Menurut BPS, jumlah angkatan pekerja di Indonesia mencapai 144,1 juta jiwa. Untuk competition sendiri, kami Stuko berada di high quality dan di low price dibandingkan dengan para pesaing kami yang lainnya. Dan kemudian untuk produk yang kami tawarkan itu ada fasilitas pendukung kegiatan belajar dan rapat bersama, ruangan bervisi. Kemudian di bulan Januari 2023 kami resmi membuka Stuko dan di bulan Maret 2023 melakukan pemasaran dengan mendatangi sekolah-sekolah. Kemudian di bulan Agustus 2023 bekerja sama dengan Ruang Guru dengan mengadakan tutor-tutor pelajaran. Untuk di bulan Oktober 2023 kami mengundang influencer untuk melakukan webinar mengenai cara belajar yang efektif, dan untuk bulan Februari 2024 kami melakukan survei untuk membuka cabang baru dari Stuko. Untuk bisnis model sendiri, Stuko memiliki bisnis model franchise, di mana ketika ada orang yang menginginkan untuk memulai bisnis yang sama, mereka bisa menggunakan model bisnis Stuko sebagai bisnisnya dengan membayar uang kompensasi yang ada. Next. Berikut merupakan tim Stuko, di mana Muhammad Jaar sebagai founder dan CEO, Tami Regina sebagai Head of Operations, Susan Lolita sebagai Head of Finance, Cornelia Sispi Rahayu sebagai Head of Marketing, Sarah Elisia sebagai Head of HRD, dan Nathaniel Siswanto sebagai Chief Designer Officer.
Selanjutnya ada financial. Yang pertama ada biaya kebutuhan operasional bulanan, itu terdiri dari biaya operasi dan umum, gaji karyawan untuk 6 orang, listrik, air, dan juga biaya-biaya lain. Kemudian ada biaya kebutuhan operasional harian, terdiri dari kas untuk belanja harian, sehingga jumlah untuk kebutuhan dananya sebesar 19.800.000. Lalu ada kebutuhan modal operasi usaha, terdiri dari dana pengadaan aset dan dana operasional. Untuk dana pengadaan asetnya itu terdiri untuk dana untuk menyewa gedung dan juga untuk membeli peralatan. Untuk HPP-nya sendiri, kelompok kami memilih untuk memilih satu jenis makanan yaitu nasi goreng sebagai contoh. Setelah melakukan perhitungan, total HPP yang dibutuhkan itu adalah sebesar Rp20.000, sehingga untuk satu harga nasi goreng proporsinya akan dijual sebesar Rp25.000. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.